Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Nah, dalam rangka pertukaran pelayan firman se-DKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada hari ini, saya mewakili segenap anggota majelis dan jemaat DKI Harapan Indah Bekasi menyampaikan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua saudara yang hadir di dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, dan sekalian, walaupun saya dulu sekali saudara sekalian pernah korban di sini, ya, mungkin ada dari saudara yang belum mengenal saya, ya. Saya perkenalan singkat saja. Ya, saya pendeta Edi Suwandi, melayani di GKI Harapan Indah Bekasi, beristri 1, beranak 2. Dikaruniai anak 2 laki-laki yang sedang kuliah, yang sulung itu di BINUS Kemanggisan Jakarta semester terakhir, dan yang bungsu di semester 6 di Malang. Oke, itu saja. Dan mohon maaf kalau bahasa saya beda-beda saudara sekalian, ya, karena saya asal Semarang, ya. Ada yang dari Semarang? Oke, ya. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya Jawa ini kental, ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema For you are with me, sebab engkau besertaku. Dan kita akan lebih memfokuskan perhatian kita pada bacaan Mazmur 23. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang menarik, silakan slide berikutnya, ya. Ini ahli kitab, ya, ini orang Yahudi, ahli kitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Masoret, itu menghitung jumlah kata di dalam Mazmur 23 dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Itu kalau diteliti, yang pertama ada 55 kata di dalam Mazmur bahasa Ibrani. Mazmur 23 dalam bahasa Ibrani itu ada 55 kata. Kalau dibagi lagi saudara sekalian, maka ada 26 kata di depan, 26 kata di belakang, dan 3 kata di tengah. Dan 26 ini dipercaya sebagai penjumlahan dari kata YHWH. Kalau Y itu artinya 10, H 5, W itu 6, H itu 5, YHWH kalau jumlahin semua itu angka 26. Nah, kalau orang Yahudi ini menganggap yang ini adalah angkanya Tuhan, ya, gematria. Nah, saudara sekalian, apa 3 kata di tengah itu? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, I ata imati, for you are with me, sebab engkau besertaku. Ini jelas, engkau di sini menunjuk kepada siapa? Tuhan Sang Badaya. Nah, di dalam ayat 1 Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ungkapan takkan kekurangan aku itu sebetulnya merupakan kunci untuk memahami Mazmur ini. Takkan kekurangan aku, sehingga dapat dikatakan bahwa sebab Tuhan besertaku, maka takkan kekurangan aku. Sebab Tuhan besertaku, maka aku tidak akan kekurangan. Nah, kita tidak akan kekurangan kalau Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan itu adalah gembalaku, maka kita tidak kekurangan apa aja. Nah, kita mau dalam ini, ya, Mazmur 23. Yang pertama, aku tidak akan kekurangan apapun, khususnya atas kebutuhan jiwa dan rohani. Karena ini bahasa puisi, jadi lebih banyak saudara sekalian ini bicara tentang kehidupan rohani, kehidupan jiwa. Yang pertama, dia membaringkan aku. Di dalam bahasa Inggris ada terjemahan He lets me rest. Dia membiarkan, dia membuat aku itu beristirahat. Wah, ini indah sekali. Ya, bukankah di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala yang bagi itu tersedia istirahat. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan. Dalam bahasa Inggris, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Istirahat di sini tentu adalah istirahat bukan secara jasmani, tetapi istirahat secara rohani, istirahat secara jiwa terkait dengan kehidupan. Ada sebuah kelegaan yang membaringkan hati. Dan bukan hanya ada istirahat di situ,
Tapi dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, pada tempat yang banyak rumputnya. Itu dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu berarti ada banyak makanan, ada limpah makanan. Dan itu klop dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Ada makanan yang berlimpah bagi jiwa kita, bagi rohani kita, saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan Ia membimbing aku ke air yang benar. Setelah puas makan, domba itu akan dibawa menuju sungai yang kecil. Sungai kecil beraliran tidak deras atau mata air yang berbual meluap-luap, dan domba itu akan minum dari air yang tenang, bukan yang berarus deras. Ini klop dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Di dalam Kristus kita mengalami kepuasan rohani, kepuasan jiwa, kepuasan rohani. Oke, kita lanjut berikutnya, slide dulu. Ia menyegarkan aku. Kalau dalam bahasa Inggris refresh my soul, itu berarti aku tidak akan kekurangan pemulihan, kekuatan dan semangat dari kelesuan. Kita bisa baca saudara sekalian di dalam Lukas 24 ayat 32. Tatkala dua orang murid yang berjalan ke Emmaus itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka ngomong sendiri di dalam ayat 32, bukankah hati kita ini berkobar-kobar tatkala Ia menerangkan kitab suci itu kepada kita? Semangat yang padam dipulihkan kembali, dikembalikan kembali, disegarkan kembali dari kelemahan dan kelelahan jiwa maupun rohani. Kemudian dikatakan Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi adalah latar belakangnya saudara sekalian, ya, agar domba-domba itu tidak terjerat, tidak tersangkut dan kakinya patah. Kenapa? Karena kaki domba itu kalau masuk, ya, secara tidak sengaja dimasuk ke dalam retakan tanah, itu bisa ada kemungkinan kaki domba itu akan tersangkut, dan kalau dia paksa jalan itu bisa patah. Atau bulu domba itu terjerat semak duri. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, maka gembala itu akan menuntun domba-domba itu di jalan yang benar, jalan yang seharusnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Agar domba-domba itu tidak mengalami kemalangan, agar domba-domba itu tidak bercacat, maka dituntunlah domba-domba itu ke jalan yang benar. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu memimpin kita di jalan yang benar demi kebaikan kita sendiri, dan juga agar kita ini tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini juga ada latar belakangnya saudara sekalian. Ini kan domba-domba ini komoditi utamanya itu adalah ini bulu domba, ya, wool. Nah, jadi pembeli dari bulu domba itu akan biasanya, kalau dia sudah percaya kepada si empunya domba ini, si gembala ini, maka walaupun dia tidak melihat langsung kondisi dari kawanan domba dari si gembala ini, maka kalau kondisi dari domba-domba ini begitu diperhatikan, maka reputasi dari si gembala ini akan tetap dipertahankan, tetap terjaga, sehingga pembeli bulu domba akan tetap percaya kepadanya dan akan memberikan harga tinggi atas bulu domba yang pertama. Jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi oleh karena namanya, ini bicara tentang reputasi dari sang gembala itu benar-benar dipertahankan. Jadi Tuhan menuntun
menuntun kita ke jalan benar. Kenapa? Oleh karena namanya. Ada satu kepastian, ada satu kepastian kebenaran, jaminan kebenaran. Kemana kita ini dituntun, saudara sekalian? Kenapa? Karena ini terkait dengan namanya sendiri. Ya, jadi Tuhan itu menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Malah karena Tuhan Yesus. Ini klop dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, sangat menarik bahwa sangat menarik untuk dicermati bahwa domba-domba itu mengikuti suara gembala. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Juga dalam Yohanes 10 ayat 4, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, kita mau lihat video. Benar nggak domba itu mendengarkan suara gembala? Sebab Tuhan beserta kita, kita tidak akan kekurangan apapun, khususnya atas kebutuhan jiwa dan rohani. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita punya sifat atau karakter seperti domba-domba itu yang benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan, gembala kita yang baik, mengikuti pimpinan. Permisi tanya, sejauh mana kita mau? Oke, kita masuk bagian yang kedua. Sebab engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku, maka aku tidak akan kekurangan apapun, khususnya dalam situasi yang menakutkan. Kita lihat ya, Mazmur 23 ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Atau kalau dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga ada latar belakangnya. Seringkali ya pada waktu itu domba-domba itu harus dibawa oleh sang gembala itu melintasi gunung yang tinggi untuk mendapatkan padang rumput yang lain, dan itu menjadi satu-satunya cara untuk sampai ke sisi lain dari gunung untuk mendapatkan padang rumput. Dan selama berabad-abad, gembala-gembala di daerah Yudea itu mesti melintasi jalan setapak dari batu karang hanya selebar 2 kaki, kira-kira 61 cm, untuk perlahan-lahan mendaki naik hingga ketinggian ya sekitar 230 hingga 300 meter di atas lembah. Dan lembah itu sering disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Nah, lembah bayang-bayang maut itu seperti apa? Kita lihat tayangan videonya seperti ini.
curam sekali saudara sekalian ya, itu 200 hingga 300 meter ke bawah. Ya, jadi kalau seekor domba, jika seekor domba itu kakinya itu terpleset saudara sekalian, bisa terjadi akibatnya domba itu akan jatuh ke lembah yang dalam itu dan mati. Nah, uniknya ya saudara sekalian, ini yang mesti diperhatikan, bahwa selama berada di jalan itu, melewati lembah bayang-bayang maut itu, sang gembala akan berbicara terus kepada domba-dombanya untuk meyakinkan domba-domba itu bahwa sang gembala itu bersama dengan mereka. Tidak banget ya? Tatkala melewati lembah bayang-bayang maut, sang gembala itu tidak berhenti untuk terus berbicara kepada domba-domba itu, meyakinkan domba-domba itu bahwa dia bersama dengan mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Tidak kekurangan keberanian di dalam diri ini, tidak kekurangan penyertaan Tuhan tatkala melewati lembah bayang-bayang maut itu, tatkala melewati, menghadapi situasi yang menakutkan. Nah, saudara sekalian, di sini kita mendapatkan bahwa saat situasi menakutkan, sebetulnya Tuhan itu terus berbicara kepada kita melalui firman. Kita mungkin menghadapi banyak situasi bahaya yang menakutkan di jalan hidup Kristen, tetapi gembala kita itu selalu bersama dengan kita, dan dia terus berbicara kepada kita. Masalahnya kita dengar tidak. Dan kemudian dalam ayatnya yang keempat dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jika seekor domba itu jatuh dari sisi jalan dan tersangkut di semak-semak, maka tongkat gembala dengan ujung yang melengkung itu akan dipakai untuk menyelamatkannya. Mungkin pernah melihat gambar ini. Jadi ada gembala lagi menjangkau domba yang kita terperangkap di semak. Pernah lihat gambar seperti itu? Ya. Gambarannya seperti demikian. Dan jikalau ada ular yang keluar dari bebatuan atau hewan buas yang mengintai domba itu, di dekat domba itu, maka sang gembala itu akan memakai gadanya untuk melindungi domba itu. Tongkat yang pendek dengan bagian keras di salah satu ujungnya itu untuk memukul, untuk menghantam hewan buas yang berusaha mencelakai domba itu. Nah, di sini saudara sekalian, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti saudara sekalian, kita tidak akan kekurangan penghiburan maupun penguatan keberanian di dalam. Sebab selalu ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagi kita, apakah di dalam masa-masa kesesatan, dalam situasi-situasi yang menakutkan, kita tetap percaya bahwa sebetulnya Tuhan berada di dekat kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia terus berbicara kepada kita, saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, apakah kita makin mendekat kepada Tuhan atau justru malah makin menjauh? Di Mazmur 23 ini, saudara sekalian, ini mengingatkan kita ingat di dalam situasi bahaya menakutkan, Tuhan berada di dekat kita, dan Dia terus berbicara. Bagaikan gembala tadi melewati lembah bayang-bayang maut bersama dengan kawanan dombanya, gembala itu terus berbicara kepada domba-domba. Yakinkan mereka bahwa Dia bersama dengan mereka. Oke, berikutnya saudara sekalian. Sebab engkau besertaku, yang ketiga, aku tidak akan kekurangan apapun saat mengalami kegagalan.
Dikatakan dalam ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah ini saudara sekalian, ini juga ada latar belakangnya. Domba yang terluka atau sakit akan diberi makan dan dijaga secara khusus. Nah, ini kan mirip ya saudara sekalian, kalau misalnya ada anggota keluarga, ya misalnya orang tua terhadap anak, ya kalau anak sakit, maka orang tua itu akan, papa mamanya akan memberikan perhatian secara khusus bagi anaknya yang sakit. Nah, di sini domba yang terluka atau sakit itu akan diberi makan dan dijaga secara khusus. Nah, saudara sekalian, ada kalanya domba yang terluka itu harus mendapat perhatian yang khusus dan harus dilindungi dari lawan-lawannya. Dan ironisnya di sini adalah lawan-lawannya itu siapa? Lawan-lawannya itu justru adalah sesama domba sendiri dalam kawanan domba itu sendiri. Begini, saudara sekalian. Jadi, jika domba yang terluka itu dibiarkan sendirian, tidak di dalam pengawasan sang gembala, maka domba-domba yang lain yang melihat domba yang terluka ini, yang mengetahui domba yang terluka ini tidak atau sulit untuk bergerak, saudara sekalian, maka domba-domba yang lain itu akan mendatangi domba yang terluka ini, akan memakan rumput di sekitarnya, serta mendorong dan menindih domba ini, bahkan menginjak-injak domba ini. Bukankah bisa saja terjadi, saudara sekalian, bahwa orang Kristen yang mengalami sakit secara rohani atau mengalami kegagalan maupun luka hati malah diinjak-injak tanda kutip oleh sesama orang yang menyebut dirinya Kristen? Nah, balik lagi ke sini, saudara sekalian. Ya, terhadap domba yang terluka ini bagaimana? Nah, kita lihat slide berikutnya. Sang gembala itu akan menandai sebuah area kira-kira 4 kali 3 langkah kaki, jadi 4 langkah 3 langkah, ya. Itu kira-kira 6 kali 4,5 meter bagi domba ini, domba yang terluka ini, dengan memakai gadanya, tongkatnya, jubah luarnya, dan tubuh dari sang gembala itu sendiri. Jadi area itu ya segi 4 tadi. Area yang ditandai itu merupakan hidangan yang disiapkan bagi domba terluka tadi di hadapan para lawannya. Dan tidak ada satupun dari domba kawanan yang sama dari domba yang terluka tadi yang berani untuk menyeberangi gada maupun tongkat maupun pakaian maupun tubuh sang gembala sendiri untuk memakan rumput di sekitar domba yang terluka ini. Mereka, ya, kawan domba-domba yang lain dalam kawanan domba itu tidak akan berani masuk di dalam area hidangan itu. Kita lihat ya, saudara sekalian, di sini bagaimana Tuhan itu benar-benar care. Tuhan itu benar-benar peduli terhadap orang-orang yang mengalami kegagalan, mengalami luka hati, mengalami sakit secara rohani. Tuhan itu benar-benar peduli. Kemudian di dalam ayat 5b selanjutnya dikatakan bahwa ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, ini juga biasanya dilakukan oleh sang gembala itu berkali-kali, sebab minyak itu menyejukkan dan akan meredakan sakit saat berada di bawah terik sinar matahari. Domba yang terluka, yang tergores atau kena cakaran, yang berdarah itu juga diurapi tanda kutip dengan minyak yang dituangkan di atas luka atau memar dari domba itu untuk menyembuhkan domba itu. Dan berikutnya, pengurapan itu juga menyatakan relasi pribadi melalui sentuhan fisik sang gembala dengan domba-dombanya dan membawa sukacita bagi keduanya. Ini mirip, saudara sekalian, kalau ada dari di antara bapak ibu saudara yang punya anjing di rumah, ya, punya anjing peliharaan, punya anjing kesayangan di rumah, ya, tinggal di rumah. Waktu anjing itu dilus-lus kepalanya, ya, waktu dibelai, gitu kan, anjingnya seneng nggak? Atau malah gigit? Kan seneng nggak? Ekornya goyang-goyang, ya, ekornya berkibar, gitu kan? Nah, saudara sekalian, bukan hanya anjingnya seneng, ya, pemiliknya juga senang, ya, yang membelai senang, anjing yang dibelainya juga lebih senang lagi, saudara sekalian. Nah, dia juga waktu domba itu, ya, diurapi dengan minyak.
itu membawa sukacita bukan hanya bagi si gembala, tapi juga bagi domba yang diberikan urapan minyak. Nah, saudara sekalian, di sini kita mendapatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat peduli, sangat care, sangat perhatian dengan kita saat kita ini mengalami kegagalan atau mengalami sakit secara rohani atau mengalami luka hati. Tuhan memakai berbagai cara untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita oleh karena kasih-Nya. Tuhan menghendaki kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu tidak ingin kita terus berada dalam kondisi seperti itu? Kondisi mengalami sakit secara rohani, tidak bangkit dari kegagalan, atau tetap menyimpan luka hati. Tuhan ingin kita punya semangat untuk pulih dan sembuh. Oke, yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat, sebab engkau besertaku, maka aku tidak akan kekurangan apapun terkait anugerah dan rahmat dari Tuhan. Dalam ayat 5c di sana dikatakan pialaku penuh melimpah. Nah, ini adalah latar belakangnya juga, saudara sekalian. Yang dimaksud piala di sini sebetulnya apa? Sebetulnya itu adalah palungan batu. Palungan batu yang terletak di dekat banyak sumur dan mata air yang tersebar di padang gurun Yudea. Nah, karena palungan itu letaknya itu ditaruh di luar, ya, terkena panas terik matahari, ya, berada di bawah terik matahari, maka sang gembala itu sebelum memberi minum bagi domba-dombanya akan mengisi atau menuangkan air ke dalam palungan batu itu, ke dalam piala itu, tanda kutip, sampai meluap-luap, sampai airnya itu meluber keluar, sampai palungan batu itu menjadi dingin. Baru kemudian sang gembala itu akan memanggil domba-dombanya untuk minum di tempat palungan batu itu, sambil gembala itu terus tuangkan air. Untuk apa? Untuk memastikan air itu tetap dingin, tetap nyaman bagi domba-dombanya, sampai domba-dombanya itu puas minum. Dan sekalian, ini gambaran yang sangat indah, sangat indah sekali, saudara-saudara. Ini menggambarkan secara rohani akan anugerah dan rahmat Tuhan yang tidak habis-habis, yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Seperti dikatakan di dalam Peratapan 3 ayatnya yang ke-23. Sungguh besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Itulah, saudara sekalian, yang membuat kita ini tidak akan kekurangan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang membuat kita ini tidak kekurangan apapun di dalam kehidupan. Kalau di dalam dalam perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kita mendapatkan bahwa sebetulnya kata kebajikan itu boleh disebut sebagai anugerah atau kasih karunia. Istilah anugerah ini mengandung pemahaman bahwa sebetulnya kita tidak layak menerima sesuatu yang positif, tetapi tetap diberikannya kepada kita. Misalnya, kita ini sebagai orang yang berdosa tidak pantas untuk mendapatkan hidup kekal, tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi justru Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan justru memberikan hidup kekal bagi kita. Nah, itu kasih karunia. Kemudian kata kemurahan itu diterjemahkan kalau di dalam bahasa Yunaninya itu juga bisa memiliki pengertian rahmat atau belas kasihan. Istilah rahmat atau belas kasihan itu mengandung pengertian bahwa sebetulnya kita patut menerima sesuatu yang negatif, tetapi justru tidak diberikannya kepada kita. Misalnya, kita sebagai orang yang berdosa, kita ini sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang kekal. Kita sudah sepantasnya dihukum, tetapi Tuhan tidak mau menghukum kita. Tuhan membebaskan kita dari hukuman kekal itu. Nah, itulah belas kasihan. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kasih karunia
anugerah, tapi juga memberikan rahmat, memberikan belas kasih. Dan anugerah dan rahmat Tuhan yang sangat besar bagi kita adalah ayatnya yang kedua. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tidak akan kekurangan tempat kediaman kekal bersama Tuhan satu saat nanti, jikalau kehidupan di dunia ini berakhir. Saudara sekalian, sekarang Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Dan satu saat nanti Dia akan menjemput kita pergi ke sana, ke rumah. Setelah sepanjang hidup ini dikawal oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, dikawal oleh anugerah dan rahmat Tuhan, kita akhirnya akan mencapai rumah Bapa, tempat tinggal kita yang kekal. Nah, saudara sekalian, tadi kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita lihat secara khusus ayatnya yang ke-9, saudara sekalian, di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Nah, kita mau lihat ada latar belakang singkatnya, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus itu berkata, "Akulah pintu," ini berkaitan dengan kandang domba terbuka di padang, ya. Saat domba-domba itu di dalam masa pengembaraan. Ya, ini kalau ya. Jadi di padang itu ada sebuah kandang yang terbuka, tapi tidak ada pintunya, saudara sekalian. Nah, pintunya itu siapa? Pintunya adalah sang gembala itu. Bisa lihat ya. Di gambar itu, ya, sang gembala itu akan berada di mulut pintu itu, menjadi pintu bagi kandang itu. Nah, saudara sekalian, domba-domba ini kalau ditaruh di dalam kandang seperti ini berarti domba-domba itu masih di dalam masa pengembaraan. Tetapi satu saat nanti domba-domba itu pasti akan dibawa pulang ke tempat di mana gembala. Nah, saudara sekalian, ini satu lukisan yang sangat indah. Demikian pula, saudara sekalian, satu saat nanti kita akan dibawa pulang bersama dengan Tuhan Yesus Gembala yang baik, pulang ke rumahnya. Nah, saudara sekalian, jikalau kita ini sudah mendapatkan, ya, melalui Mazmur 23 ini, betapa anugerah dan rahmat Tuhan itu diberikannya bagi kita. Apakah yang akan kita lakukan untuk membalas kebajikan dan kemurahan Tuhan itu sepanjang hidup? Apakah kita makin mengasihinya? Apakah kita makin melayaninya? Apakah kita makin mempersembahkan hidup baginya? Hidup yang kudus, menyenangkan hati Tuhan. Bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga 47, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk menyenangkan hati. Demikian pula bacaan yang kedua dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Siap menderita karena berbuat baik, karena sadar akan kehendak Allah. Itu juga merupakan bagian kita membalas kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, di akhir khotbah ini saya mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan lagu Mazmur 23 versi lengkapnya, saudara sekalian. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama.